Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wulandari dari kelas 2A ingin menjelaskan tentang ancaman integrasi terhadap bangsa berdasarkan bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Ancaman dari luar negeri dapat dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik berupa intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Ancaman yang bersifat non-militer ini dimaksudkan agar sebuah negara dapat tertekan akibat tindakan tersebut. Sementara itu, ancaman dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk mengembangkan pemerintah yang berkuasa. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Hal ini yang patut diwaspadai oleh seluruh komponen bangsa. Karena ancaman dari bidang politik dapat dikatakan sebagai suatu musuh yang nyata bagi kebutuhan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Contoh gerakan separatisme yang pertama ada Republik Maluku Selatan atau yang disebut RMS. Republik Maluku Selatan atau RMS adalah sebuah republik di Kepulauan Maluku yang diproklamasikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada November 1950. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Ketika pemimpin pemberontak Dr. Chris Soumokil ditangkap militer Indonesia dan dieksekusi di tahun 1966. Yang kedua, Gerakan Aceh Merdeka atau yang disebut GAM. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah sebuah organisasi separatis yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah Republik Indonesia dengan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front atau ASNLF. GAM dipimpin oleh Hasan Bitoro selama hampir 3 dekade bermukim di Swedia dan berkewarganegaraan Swedia. Pada tanggal 2 Juni 2010, ia memperoleh status kewarganegaraan Indonesia tepat sehari sebelum ia meninggal dunia di Banda Aceh. Dan yang ketiga itu ada Partai Politik Fretilin Timor. Valintil awalnya dimulai sebagai sayap militer Partai Politik Fretilin dari Timor didirikan pada tanggal 20 Agustus 1975 menanggapi konflik politik Fretilin dengan Uni Demokratik Timor atau UDT. Nama Valintil merupakan singkatan dari nama lengkap dalam Portugis Forças Armadas da Libertação Nacional de Timor-Leste. Dalam Indonesia ini diterjemahkan sebagai Angkatan Bersenjata untuk Penebasan Nasional Timor. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.